begitu. Makanya kalau bapak nggak ngotot, tuh Ada siapa? orang Karawang. Mana KDM? Wih, dia tenaga KDM. M belum juga nyamperin, langsung minta maaf duluan. Ada anak-anak Karawang, gua di sini. Yang tahu, dia bilang gua preman. Jangan biasain dia tuh, pejabat ada waktunya, tahu nggak? Sekarang waktunya sama gua dibilang preman. Jangan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube ini. Yang tentunya dalam video kali ini kita pun akan membahas kembali terkait Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, yang saat ini sempat viral karena ada salah satu warga di daerah Karawang ketika adanya penertiban bangunan liar, yang saat itu ada salah satu warga yang benar-benar merasa dirinya adalah paling benar. Ia sempat mengeluarkan ancaman terhadap Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Siapakah dia? Ternyata dia adalah salah satu anggota Ormas, dan ternyata ia juga benar-benar ngotot tidak mau bangunannya tersebut ditertibkan, yang pada akhirnya terjadilah adu mulut antara Kang Deddy begitupun juga dengan salah satu warga di daerah Karawang tersebut. Siapakah dia? Yaitu Iwan Pitung, yang saat ini sempat viral, dan akhirnya ia pun klarifikasi meminta maaf dan atas tindakan dan perilakunya tersebut terhadap Kang Deddy. Lalu bagaimanakah videonya? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Nggak usah notot nggak. Apa jangan melotot? Kenapa? Kenapa? Malah saya ngomong keras. Nah, nggak ada orang mau mati. Kenapa marah sama saya? Bukan marah, saya jelasin bapak. Karena orang ngomongnya atas pinta Ya bapak. udah, nggak langsung marah. Tenang aja. Ya tenang kok, bukan apa-apa sih ngomong. Ya, kalau tukang Saya ngomong, ngomong, dengerin, Bapak. kalau tukang nolong orang, saya menolong orang. Ya udah, kenapa emang? Bapak malah ngotot. Kan lu- Bapak ngotot nggak apa-apa. Saya nggak boleh ngotot. Begitu, Makanya memang. kalau bapak nggak ngotot, saya nggak Anda ngotot. siapa? Saya kenapa? Anda siapa? Kan Karawang, kenapa? Saya tahu. Ya kenapa? Lain kurang orang Tar dulu. asli, gaya lain kia. Gunaan nama orang. Saya orang Karawang, nggak benyang saya. Nyalahun ke saya, Pak. Saya mau bela budak orang mah. Oh, saya tukang bela orang lemah. Sekarang saya tanya, bapak pernah untuk maksiat? Maksiat? Jadi kamu. Tunggu. Ya bukan. Kenapa maksiat didiemin orang usaha? Ya bukan apa-apa. Nggak enak saya. Aduh bang, taruh bang. Taruhin bang. Aduh biar enak ngomongnya. Nggak saya dorong gini. Biar mana DPRD-nya datang ke sini? Kau kali kau tahu bikin lopot. Ini sekarang depan BWI itu. Hah? Itu tanah jasa marga. Saya tanah milik nih. Kalian beli lebih mihak mana? Ini detik nggak usah kalian capek. Saya hancurin tuh. Jadi jangan main api dengan saya. Kalau tadi halus kita ngobrol. Yang lain biasanya saya ngobrol bakar. Kalau ngopi pun saya ngobrol. Di warung kopi saya bayar. Ini enggak, udah jauh hari udah saya ini sebelum surat kedua sudah ngobrol saya sama aparatur wilayah termasuk Jun. Ini udah dibongkar belum? Si Jun nyuruh ini mundur ke belakang. Silakan mundur. Lain hal kalau saya nggak ada takutnya, bos. Kalau saya takut karena benar, udahlah nggak usah melantol lah. Nyebrang istilah Sunda dari 96 saya sini. Semua kawan saya sini, orang tua saya sini, karena saya baik. Gak ada ngatasin yang baik, bos. Kalau jago masih banyak yang jago. Pintar masih banyak yang pintar. Ini udah tahu nggak sejarahnya ini mulai dari Dasim. Saya masalah legalitas semua. Punya Pak Saragi, IMB. Mungkin itu izin dong, Pak. Formal mater punya Pak. Tahu itu, bos. Jangan dibikin jadi. Aku Tidak bilang, mengganggu terkait dengan calon pengurus. kalau nggak ada ini, tahu nggak jalan ini gelap? Tahu nggak Tanjung Pura? Cikarang Utara, lampu semua. Ini jadi evaluasi ke kabupaten atau provinsi. Bagus sih jalan yang berlubang ini. Lampu bikin sini banyak orang kena rampok, kena apa? Dengan adanya ini ada lampu tanyomi, ada kehujanan nyimpang. Bukan jadi ngambil klien selalu menangnya. Dari dulu semua ini udah terus ini ditertibkan. Kalau ini nggak pernah. Lain hal kalau nggak ada sejarahnya. Beliin ujuk-ujuk, aku paling gede. Ini perintah. Ngeri kali nggak bisa diajak ngomong nih. Saya jadi emosi. Jadi sekas lah, enak. Ini nggak perlu lagi jadi seperti ini. Coba pintu tol yang nutup siapa? Saragi. Masalah itu konspirasi dari jasa marga, katanya padahal kepentingan Poluk dan anak. Saya masuk TV berapa kali? Beres nggak dengan saya? Jenderal turun, nah katanya sama jenderal saya. Tanya jenderal Sami, tanya Pandang, saya ngurusin pintu tol. Jadi makanya gue bilang, kok bisa saya diocok-ocok dari handphone? Pak nanti ngomong, kabar Pak, kita ada surat. Tanya siapa itu?
Itu Alfamart apa semua kalian bongkar nggak? Anjing, kalian jadi Belanda hitam kalian. Lama-lama kalian ngacak-ngacak Kerawang. Hah? Pakai otak. Mau izin apa? Mau makan satu piring sini. Ini tanah apa ini? Saya udah mundur dari sini perintah. Goblok kalian. Jadi kayak Belanda hitam kalian. PKI kalian. Anjing. Gak pakai peraturan. Coba ngobrol ke saya. Saya baik-baik, kalian suruh mundur. Coba bunga-bunga. Apa mau saya bangun ini semua? Itu coba Alfamart apa semua. Mau main kalian sama si David. Mau bilang itu untuk aset desa. Jasa marga itu. Itu jasa marga semua itu. Kampung budaya. Saya ini wartawan. Saya orang akademis. Coba tanya siapa Saragi nih. Coba tanya kambing siapa saya. Goblok. Kurang ajar kalian. Kau bikin dari telepon bahasamu. Kurang ajar. Perintah-perintah. Mana KDM? Ya saya habisin dia. Wih, ngeri. Sama Iwan Pitung kemarin. Iwan Pitung kalian ini. Iwan Pitung itu orang tua. Diam dulu kau, sana kau. Madura tai. Udah. Sana kau dulu. Kau berdayakan aku. Aku tidak mau kalian hina-hina dari telepon tadi. Ini perintah gini-gini. Kalian mau menjajah orang Kerawang. Teman saya Iwan Pitung itu. Jangan sampai Kerawang bergerak. Ini tanah milik ini. Itu nomor siapa itu tanya. Bayar pajak nggak? Pajak saya bayar. Goblok jadi kalian hina seperti apa? Perintah-perintah. Ini ada konspirasi nih, mau buka-bukaan. Kalau udah diam, hati-hati. Coba ini Podomoro ada situ. Batasnya tanahnya mana? Batas mana? Ini jauh di sini batas. Ini tanah milik mana? Batas jasa marga mana? Jasa marga di sini. Di mana? Ini. Oh ini ya. Ini. Goblok jadi bukan bangunan mewah itu Alfamart apa semua gelak kalian Bapak. Memang hebat itu. Saya lahir dari kakek buyut saya di Indonesia. Mau datang yang dari Taiwan sini baru kalian manut-manut. Coba itu. Hah? Batas. Aku anak tentara, aku nggak ditiup angin aku sampai Kerawang ini. Goblok, mau kita benturan. Saya pernah sakit KPPI, goblok. Nggak benar itu bang, izin. Nah, aku dari kemarin ini, dari Mas Selika aja ini nggak disentuh. Dari Selika, ada videonya. Dari dulu nggak disentuh karena ini tanah milik. Ini nilainya nggak kecil ini, 2,5 hektar kali 10 juta berapa? 250 juta. Kalian bikin jadi kayak tai ini. Bayar pajaknya berapa? Masuk ke pajak ke negara. Kalau kata KDM, aset negara harus diapain? Benar semua dibilang. Tapi kok meleset. Sementara tanah aset negara banyak tempat untuk orang tertentu tidak kalian gusur. Ayo gusur bareng-bareng. Saya gampang bangun lagi. Itu apa semua. Coba kawan-kawan wartawan, saya wartawan. Bikin emosi aja. Mana koordinatornya? Turun sini, KDM atau apanya kayak kemarin. Jangan Iwan Pitung teman saya bisa di apa gitu. Udah tua itu. Saya tidak macam-macam di sini. Kalau saya tidak baik mulai tahun 96 saya di sini tidak akan jadi apa-apa. Kalian mau dasar hukum apa? Ayo. Kalian dari handphone dasar hukum ini gusur. Ini perintah gubernur. Gubernur bukan Tuhan. Saya nggak takut sama orang, saya takut sama Tuhan. Peraturan udah dibuat. Undang-undang ada, jangan jolim. Coba prostitusi kalian tertibkan. Goblok. Pol PP dasar hukumnya ada. Pelajarin. Jangan baik perintah ini salah. Pakai akademis, saya juga sarjana saya. Pakai otak. Berpihak kepada masyarakat. Tahu nggak, makan udah susah sekarang. Saya tidak campuri yang lain-lain apa kegiatan kalian. Kalian bikin gini, ayo kita main. Dan curi pun tidak ada apa-apanya nih, duit receh nih. Tapi masalah keadilan, jangan coba-coba. Coba kita on dulu nih. Oh, belum main sama Saragi kalian. Daripada nanti Dari 96 saya sini nggak ada apa-apa ini. Ya Pak, dari Pak Provinsi mana? Saya. Lah, ini kalau ujuk-ujuk ada ini. Terus gimana? Yang lain yang lain. Yang menjadi petunjuk di dalam surat peringatan itu kan penguasaan kepemilikan Pak.
Tadi pendirian pendidikan bangunan. Pendirikan bangunan. Kalau sekarang namanya PBJ, Pak. Nah, kalau dulu namanya IMB, Pak. Sekali melihat salah satu warga, ternyata ia adalah temannya dari Iwan Pitung yang merasa tidak terima dengan perlakuan dari Gubernur Jawa Barat yang sempat menertibkan bangunan liar yang ada di daerah Karawang. Situasi ini memang sangat begitu memanas sekali, guys. Kembali terjadi di Kabupaten Karawang. Setelah program penertiban bangunan liar yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai reaksi keras dari sebagai warga. Ketegangan meningkat ketika seorang warga yang diduga pendukung tokoh lokal Iwan Pitung secara terbuka mengeluarkan ancaman terhadap Gubernur Jawa Barat. Ia sempat mengancam kepada Gubernur Jawa Barat. Ia tidak takut terhadap Kang Deddy Mulyadi, salah satu pimpinan, salah satu orang nomor 1 di daerah Jawa Barat. Dan dia juga sempat mengancam kalau dirinya siap menghabisi Gubernur Jawa Barat. Setelah kita melihat video yang sempat viral saat ini, guys. Dalam rekaman video amatir yang beredar, pria tersebut berteriak bahwa Gubernur Jawa Barat akan berurusan panjang bila tetap memaksakan pembongkaran bangunan liar yang menurutnya sudah lama ditempati warga tanpa solusi relokasi. Bangunan liar yang menurutnya sudah lama ditempati oleh warga tersebut, yang jelas ucapan bernada ancaman itu langsung viral dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui juru bicara resminya menegaskan bahwa penertiban bangunan liar dilakukan berdasarkan aturan, terutama terkait lahan yang masuk dalam kawasan proyek strategis, daerah aliran sungai, dan juga ruang terbuka hijau. Pemprov menilai ancaman kepada pejabat negara adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan bisa masuk ranah pidana, guys. Setiap bentuk intimidasi ataukah ancaman terhadap kepala daerah merupakan pelanggaran hukum. Kami membuka ruang dialog, tetapi tiada ada kata mundur dari komitmen menegakkan aturan. Sementara itu, pihak kepolisian Karawang memastikan akan menelusuri identitas dan motif pelaku ancaman tersebut. Polisi menegaskan bahwa proses penegak hukum tetap berjalan dan warga yang merasa dirugikan dapat menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi, bukan dengan ancaman. Memang seharusnya seperti ini. Salah satu warga yang menjadi ataupun pendukung dari Iwan Pitung yang sempat viral di video kemarin, dan akhirnya ia juga sempat meminta maaf dan malu dengan tindakan dan perilakunya setelah ia berusaha mencoba untuk mengubrak-abrik Satpol PP yang akan berusaha mencoba menertibkan bangunan liar yang ada di daerah Karawang. Pendukung Iwan Pitung ini cukup dikenal vokal dalam menolak penggusuran sejumlah bangunan yang mereka klaim telah ditempati warga secara turun-temurun. Namun pemerintah menyebut bagian besar bangunan tersebut tidak memiliki izin berdiri di lahan negara dan menghambat sejumlah program pembangunan daerah. Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Jawa Barat belum memberikan pernyataan langsung, namun sumber internal Pemprov menyebutkan bahwa beliau tetap melanjutkan agenda penataan Karawang sebagai bagian dari penegakan aturan tata ruang dan juga keamanan wilayah. Karawang juga dalam konferensi pers singkat pagi ini menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi terduga pelaku ancaman dan tengah melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Polisi menegaskan bahwa ancaman terhadap pejabat negara termasuk dalam tindakan yang dapat dijerat oleh pasal pidana. Ini sungguh miris sekali apabila pendukung si Iwan Pitung ini tidak klarifikasi meminta maaf, karena bisa saja orang tersebut diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Buat hari yang baik ini, dalam situasi momentum apapun itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bisa kita berkumpul saat ini, bisa saling mengerti dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, baik itu dari APH ataupun pemerintah, dengan kita juga masyarakat, dengan paparan yang baik, maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah, kita akan dukung. Adapun masalah seperti tadi, kita akhirnya ada kesepakatan dengan pihak pemerintah, itu bukan ada bentuk-bentuk, bukan maksudnya bentuk dari ada negosiasi hal-hal yang lain yang ada setelah diterangkan, dan juga saya sampaikan kepada
Bapak yang baik, Bapak Haing Kadem tadi minta maaf bila ada intonasi tinggi, itu namanya juga momen sumpah. Untuk yang baik ini masukan dari Bapak benar. Nanti bila ada kesempatan kita bisa disupport, kita dukung apa program yang sudah berjalan, dan bila membangun juga nanti kita akan memberikan hal-hal yang baik untuk pemerintah setempat. Contohnya seperti PBG tadi, kita minta izin untuk membangunnya. Yang jelas memang kita membangun di tanah milik kita sendiri. Jadi untuk hal ini saya katakan tidak ada hal-hal yang di luar ataupun perlawanan untuk hal ini. Memang saya dalam situasi bekerja, saat telepon saya panik dengan tidak ada keterangan yang pasti dan dasar hukum yang sudah jelas, tapi keterangan yang pasti dengan saya juga harus ada untuk masyarakat, ada penganyoman. Nah, kita masyarakat kecil hanya untuk makan kok, tidak untuk segala rupa, karena saat ini kita semua secara global memang lagi susah ini. Jadi emosi itu mungkin muncul seperti itu tinggi. Sekali lagi saya minta maaf bila ada penyampaian yang salah. Untuk pembangunan dan kebersamaan saya tetap mengikut, tapi kalau bila ada yang salah tolong disampaikan biar kita tahu untuk tindakan bersama. Banyak saudara tapi ya. Ini perlu bantuan ya. Oke. Bantuan nanti saya bantu. Ini perlu dibantu. Yang perlu ya. Oke. Ayo rekan-rekan. Siap. Bantuin. Bantu lagi ya. Ayo bantu. Saya harus jelaskan dulu. Masalah program ini bukan hanya sebatas terkait masalah lahan desa warga saja, tapi yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan. Betul. Perlu kami sampaikan juga bahwasannya setiap pendirian bangunan itu wajib memperoleh terkait dengan IMB. Kalau sekarang namanya PBG, Peruntukan Bangunan dan Gedung. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat kiranya sebelum menyelenggarakan pendirian fisik, tentunya pemerintah daerah kabupaten kota menghendaki dan mewajibkan mempunyai persetujuan yang diperuntukkan untuk masyarakat wajib memperoleh PBG-nya. Dan apabila tidak memperoleh PBG, itu bagian daripada pengawasan dan penertiban kami oleh Satpol PP selaku penegak perdanya. Sekali lagi dari saya, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Pak untuk masyarakat yang sudah berbesar hati untuk rela bangunan yang ada di tanah milik beliau dibongkar. Terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga bila ada ucapan yang disampaikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Buat hari yang baik ini, dalam situasi momentum apapun itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bisa kita berkumpul saat ini, bisa saling mengerti dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, baik itu dari APH ataupun pemerintah, dengan kita juga masyarakat, dengan paparan yang baik, maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah, kita akan dukung. Adapun masalah seperti tadi kita akhirnya ada kesepakatan dengan pihak pemerintah, itu bukan ada bentuk-bentuk, bukan itu Pak, maksudnya bentuk dari ada negosiasi hal-hal yang lain. Baru terjadi dalam ketegangan yang sebelumnya memanas antara seorang warga pendukung Iwan Pitung dan juga Gubernur Jawa Barat. Setelah sempat mengeluarkan ancaman keras terkait penertiban bangunan liar yang ada di daerah Karawang, pelaku akhirnya muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka. Dan seharusnya memang seperti itu, ada pihak yang merasa dirugikan, seharusnya ia benar-benar menunjukkan aspirasinya di ruang mediasi, sehingga Kang Deddy Mulyadi pun di sini bisa memberikan toleransi terhadap salah satu warga tersebut yang merasa dirugikan. Permintaan maaf tersebut disampaikan di kantor kecamatan setempat, disaksikan oleh aparat kepolisian, Satpol PP, dan juga tokoh masyarakat, serta beberapa perwakilan warga. Dalam pernyataannya, pelaku mengaku menyesal karena emosinya terpancing saat proses pembongkaran berlangsung. Pihak kepolisian menyebut baik itikat baik tersebut, namun tetap menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan sesuai aturan. Meskipun demikian, polisi membuka kemungkinan penyelesaian secara restoratif apabila seluruh pihak yang dirugikan menerima permintaan maaf tersebut. Di sisi pemerintah, juru bicara Pemprov Jabar mengatakan bahwa Gubernur
Kang Deddy Mulyadi telah mengetahui adanya pernyataan maaf itu dan mengapresiasi langkah damai yang dilakukan. Dan menurutnya pemerintah tidak berniat memperpanjang masalah selama tidak ada unsur kekerasan lanjutan. Warga Karawang menyambut positif perkembangan ini, banyak yang berharap insiden tersebut menjadi pembelajaran agar aspirasi masyarakat tetap disampaikan melalui jalur yang benar, bukan lewat tindakan agresif, amarah, dan juga ancaman-ancaman yang memang tidak dibenarkan. Dengan permintaan maaf ini, suasana Karawang mulai kembali normal. Proses penataan bangunan liar akan tetap dilanjutkan dan berjalan dengan lancar, namun dengan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif agar tidak terjadi kesalahpahaman serupa. Dan hal ini menjadi pembelajaran kita semua, guys. Apabila di sini kita benar-benar merasa dirugikan karena ada bangunan kita yang sempat dibongkar oleh Pemprov Jabar, dan di sini seharusnya warga tersebut tidak mempunyai sikap arogan, sikap agresif, dan bahkan ada ancaman-ancaman yang keluar dari mulutnya. Ini tidak dibenarkan. Bahkan di sini sebenarnya ada pasal undang-undang terkait masalah ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Yang hal ini juga justru ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya di sini penataan bangunan liar yang ada di daerah Karawang berjalan dengan lancar, tidak adanya sikap arogan dan sikap agresif seperti Iwan Pitung dan juga pendukungnya. Oke guys, mungkin hanya ini saja video dari saya, dan saksikan terus video-video berikutnya di channel saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.